kalau yang banyak itu dia kombinasi. Jadi ada yang sekaligus kolesterol, kemudian sekaligus glukosa atau CGU sama asam urat ya, biasanya jadi satu kali. Dan ada juga yang menggunakan ini pengukurannya itu dia spektro. Jadi dia mengambil darahnya dulu, kemudian di sentrifuge sampai didapatkan serumnya, kemudian itu yang akan diukur. Nah, setelah diukur kadar kolesterol awal, dicatat di semua hewannya kadarnya berapa, kemudian setelah dicatat baru diinduksi eksogen dan endogen. Nah, jadi kalau misalnya yang kenapa dia dimasukkan dalam induksi eksogen dan endogen, karena secara tidak langsung kita memberikan dari eksogen itu juga dia akan terjadi endogen juga, karena dari jalur tadi pendekatannya. Karena kita meningkatkan yang kayak akan lemak, maka dia akan berubah menjadi kilomikron, dan kilomikronnya itu akan membentuk kolesterol. Ditambah juga dari peran dari sistem metabolismenya yang akan mengubah endogen atau sisa cadangan makanan yang sudah digunakan itu menjadi kolesterol. Nah, jadi makanya dia termasuk ke dalam gabungan induksi eksogen dan endogen. Kemudian ditambah juga dengan obat yang propylthiouracil sebagai hormon anti tiroidnya itu. Kemudian dilakukan sediaan secara peroral dari yang kelompok kontrol. Jadi kalau yang kelompok kontrol kontrol ini terbalik ya, negatif sama normal. Kalau normal itu tidak diberikan diet tinggi atau induksi eksogen dan endogen, jadi dia cuma diperhatikan saja kadarnya itu bagaimana. Jadi terbalik ini antara kontrol negatif sama kelompok kontrol normal. Nah, sedangkan kalau kontrol negatif itu dia diberikan induksi eksogen dan endogen, dan yang untuk sediaan yang diberikan dia hanya pembawanya saja. Kalau misalnya digunakan itu NACMC untuk melarutkan lovastatinnya sama dosis uji atau ekstraknya, maka dia menggunakan NACMC. Tapi kalau twin berarti dia menggunakan twin, tergantung dari pembawanya. Nah, kemudian dilakukan setelah 28 hari, hari ke-29 itu, bukan hari ke-29, pada hari ke-7, hari ke-14, jedanya itu seminggu ya. Nah, itu dilakukan pengambilan darah ekor, karena di sini kita akan melihat profil bagaimana kadar lipidnya itu. Apakah terjadi penurunan kah, ataukah malah sebaliknya. Nah, diukur kadar kolesterol, dia menggunakan metode enzymatic colorimetrik, menggunakan spektro, ataupun dia juga bisa menggunakan pakai alat kolesterol meter. Nah, yang pakai strip kolesterol itu. Nah, kemudian untuk yang ini peningkatan kolesterol itu dia hanya diberikan larutan propylthiouracil. Jadi hanya diberikan obat propylthiouracil tanpa makanan. Setelah ditemukan kadar kolesterol darah awal, kemudian dilakukan selama 10 hari sebagai pengganti diet diberikan makanan standar dari laboratorium hewan. Jadi dia hanya pemberian propylthiouracil, jadi kayak induksi eksogen yang kayak akan lemak, kayak misalnya lemak domba ataupun lemak babi. Nah, itu tidak diberikan, dia hanya diberikan propylthiouracil. Nah, kemudian setelah diinduksi dilakukan pengambilan darah dan dilakukan waktunya ini berbeda, dia hanya membutuhkan waktu selama 10 hari. Nah, ini berbeda. Dan untuk pakan kolesterolnya sendiri sisanya itu sama kayak yang ini. Perbedaannya dia hanya di bagian yang induksinya induksi eksogen sama endogennya dia tidak ada, hanya diberikan propylthiouracil sebagai penginduksi lipidnya. Nah, untuk pakan kolesterolnya tadi, untuk induksi eksogen itu ada yang rendah lemak, kemudian ada yang tinggi lemak. Biasanya ini dia ingin membandingkan. Kalau misalnya kadar kan biasanya lemak juga biasanya dari karbohidrat ya yang dipecah. Jadi ini dihilangkan lemaknya dan protein,
hasil metabolisme protein juga kadang juga bisa disimpan dalam bentuk lemak. Jadi ada yang rendah lemak sama tinggi lemak. Jadi dia dicoba untuk membandingkan. Makanya di sini kalau dilihat dia lebih kepada banyakan tepung terigu karena mengandung karbo lebih tinggi. Nah, kemudian kalau yang di sini dia terfokus hanya untuk lemak, makanya ada bagian lemak sapi khusus untuk yang tinggi lemak. Nah, dia coba membandingkan kalau misalnya makanan dalam lemak itu gimana, tinggi lemak itu gimana. Nah, jadi seperti ini kalau untuk prosedurnya. Hanya saja dia mencoba untuk menggunakan yang induksi eksogen sama endogennya yang berbeda. Ada yang tinggi lemak sama yang rendah lemak. Untuk sisanya agak berbeda juga karena dia mengambil darahnya itu biasanya setelah hari ke-28, setelah penginduksian itu ada diambil hari ke-7, 14, 21 sampai 28. Jadi butuh 28 hari lagi untuk pengujiannya kalau dibandingkan yang pertama tadi. Untuk yang pertama tadi kemudian diukur. Nah, di sini dia mengukurnya pakai spektrofotometer juga. Di sini sudah dijelaskan ada click-on dan metode enzymatic colorimetry. Nah, jadi kalau dilihat dari parameter pengamatannya itu, untuk pengukuran kadar kolesterol total, jika dilihat dari normalnya itu untuk tikus 10-54 mg per desiliter, kemudian kadar trigliseridanya itu 26-145 mg per desiliter, kemudian pengukuran kadar HDL-nya itu lebih dari sama dengan 35 mg per desiliter, dan LDL itu 7-27,2 mg per desiliter. Dari beberapa penelitian dia juga ada yang mencantumkan histologi aorta, jadi dia akan mengambil jaringan aortanya itu sebagai parameter. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dia seperti ini, dari histologi aortanya itu dia mengambil bagian pembuluh darahnya itu untuk parameternya juga. Nah, biasanya dia ingin melihat bagaimana di jaringannya itu. Jadi kalau misalnya kita melihat untuk yang bagian yang pertama itu terjadi yang gambar pertama itu dengan pembesaran 400 menggunakan hemotexylinosin atau HE. Nah, jadi dia melihat berdasarkan parameter 4 parameter. Yang pertama itu tunica intima, kemudian tunica media, kemudian tunica adventitia, kemudian pasa pasaurum. Dan dilihat juga ada inflamasi. Jadi kalau dilihat itu berdasarkan tunica intimnya atau internal itu merupakan bagian yang terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Kemudian di bagian di bawah endotel itu ada lapisan endotel dan dia terdiri atas jaringan penyambung, jaringan halus yang kadang-kadang mengandung sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Sedangkan kalau tunica media, ini otot-otot polos yang tersusun secara melingkar, dan pada arteri tunica media ini dipisahkan dari tunica intima oleh suatu membran elastis internal. Membran ini terdiri dari elastis dan biasanya berlubang-lubang. Jadi kalau dari gambarnya ini agak berlubang-lubang. Kemudian tunica adventitia itu jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Nah, kalau pasopasaurum ini dia metabolit untuk adventitia dan tunica. Dia merupakan media pembuluh-pembuluh besar karena lapisan terlalu tebal untuk diberi makanan di polusi aliran darah. Nah, jadi dia berdasarkan parameter dan ini untuk datanya itu Grace mau berbicara? Mau terpencet kayaknya ya. Dan biasanya ini diberikan dalam bentuk scoring. Kalau untuk yang gambaran histologi aorta. Oke. Kemudian dari hasil semuanya itu, jadi parameternya tadi dari
PDL, triglyceride, sampai penampakan aorta itu dilakukan data berupa data numerik, dan biasanya itu dalam bentuk rata-rata, kemudian dilakukan analisis dengan metode one way ANOVA. Ada juga yang dia menggunakan analisis deskriptif, uji t-test, kemudian dia menggunakan syarat kalau untuk one way ANOVA itu harus terdistribusi normal dan homogen. Jadi kalau tidak memenuhi ini maka dialihkan untuk ke non parametrik. Ini untuk parameter untuk evaluasi datanya, dan ini untuk gambarannya itu hasil yang didapat. Biasanya sampai dia menghitung dari kenaikannya, dan ini untuk grafiknya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Permisi Bapak, boleh bertanya Kak? Silakan, siapa yang bertanya? Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Nur Ajija dari Farmasi Umum C Pak. Ya. Tapi mohon maaf jika pertanyaan saya kurang akurat. Jadi itu waktu prosedur antihiperlipidemia ini kan tadi ada saya lihat juga kadar kolesterolnya itu kan diukur dengan spektrofotometer klinikon kan Pak, dengan metode enzimatik kolorimetrik. Nah, itu kalau misalkan kolesterol kita menggunakan alat yang GPC yang biasa untuk ukur cek gula darah atau kolesterol, itu bedanya apa ya Pak? Kalau misalkan menggunakan penelitian untuk menentukan lipidemia itu, yang akurat itu yang mana ya Pak? Atau biasanya yang mana? Gitu Pak. Okay. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau untuk dilihat dari akuratnya, tentu yang akurat itu kita menggunakan yang spektrofotometer, karena dia langsung berdasarkan ada standarnya kan, ada standarnya. Kemudian juga dia akurat langsung ke bagian langsung ke darah serum dari darah mencitnya itu kan yang digunakan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kayak glukosameter yang kolesterol metode 1 itu kan, itu dia ada, walaupun memang masih ada yang menggunakan itu, tapi dia biasanya hanya penapisan awal atau dasar, karena memang itu kan penggunaannya juga pertama disesuaikan dengan tidak spesifik, karena dia juga menggunakan kit juga, dan itu bisa dipakai untuk juga glukosa ataupun yang asam urat. Nah, jadi kalau ditanya yang lebih spesifik, biasanya kalau untuk mendapatkan data yang lebih akurat itu biasanya menggunakan spektrum. Nah, kalau yang pakai itu dia cuma kayak ini aja, menentukan tidak spesifik. Maksudnya ini ya, tidak akurat jika dibandingkan dengan yang spektrum tadi. Jadi seperti itu kalau untuk penggunaannya. Walaupun memang pada saat penelitian kadang ini juga masih digunakan. Karena kan biasanya kalau penggunaannya pakai ini, dia biasanya ada arah lanjutannya juga. Seperti ya kayak tadi ya, dia menambahkan histologi. Tapi kalau misalnya dia tidak sampai ke penampakan histologinya, itu kadang menggunakan yang spektro saja sudah cukup. Karena dari situ sudah terlihat lebih jelas hasilnya jika dibandingkan dengan yang umum digunakan, kayak penggunaan pada manusia. Dan sampelnya juga kan kalau yang kayak glukosameter dan asam urat itu kan hanya darah ya, bukan serumnya. Kalau di spektro kan dia menggunakan serumnya. Jadi di sana lebih jelas kadar yang terkandung untuk lipidnya. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Mohon izin bertanya Pak. Ya, siapa ini? Perkenalkan, saya Mercy, saya dari kelas B Pak. Ya, gimana Mercy? Tadi kan Pak, pengujiannya tuh ada yang sampai 28 hari kan Pak. Nah itu kalau umpamanya salah satu kelompok kontrolnya ada yang mati, misalnya kontrol normalnya atau kalau yang dikasih obat itu
ada yang mati gitu Pak, mengujiannya ulang dari awal kan Pak? Makanya ya kalau misalnya dia pas-pasan, yang uji dari ulang dari awal, karena kan tidak mewakili datanya tuh. Makanya biasanya kalau strateginya itu kita kasih melebihkan hewannya. Nah, melebihkan hewannya itu juga kita ada batasannya kan, pakai rumus Federer. Jadi kita tidak boleh kurang, karena kalau misalnya datanya kan biasanya minimal 3 tuh. Kita menggunakan 3 hewan, tapi ternyata dalam perjalanan ternyata mati satu. Nah, tentu kalau cuma 2 data kita nggak bisa pakai kan. Makanya biasanya mensiasatinya itu dengan melebihkan jumlah hewannya biasanya. Karena untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk pas-pasan ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya kita ulang. Karena kita akan hilang datanya kalau tidak kita pakai itu. Karena kita buang kan. Jadi begitu Mercy. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk materi berikutnya. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Oke, saya stop screen dulu.